Pagi, selamat siang, selamat malam. Welcome to my YouTube channel. Hari ini saya akan membuat sebuah rangkaian running LED menggunakan aplikasi Proteus. Ini adalah icon Proteus. Kita run as administrator agar kita bisa memanggil nanti komponen-komponen yang ada di Proteus itu. Ini adalah jendela ataupun tampilan dari Proteus X Professional. Di sini saya menggunakan version 8.6. Seperti ini. Jadi si Proteus ini dia di dalamnya itu ada ISIS dan ARES. ISIS itu adalah Integrated Schematic Input System, yang artinya dalam ISIS kita bisa membentuk skema rangkaian elektronika yang kita ingini. Sementara dalam ARES itu kita mendesain PCB layoutnya ataupun seperti blueprintnya. Langsung saja kita mulai mendesain dari skematiknya, schematic capture ataupun ISIS-nya. Bisa dilihat di sini. Komponen yang kita panggil itu masih tidak ada ataupun masih kosong. Untuk memanggil komponennya, kita tekan tombol P yang di sini. Di hari ini kita akan menggunakan dua buah IC. IC yang pertama itu adalah IC 4017 yang ini dan IC 555 yang ini. IC ini sangat berpengaruh penting dalam pembuatan rangkaian elektronika karena IC ini akan mempengaruhi satu rangkaian itu. Berikutnya kita akan menggunakan kapasitor. Kapasitor yang akan kita gunakan hari ini adalah kapasitor yang aktif dan animated. Yang ini. Kita klik dua kali. Berikutnya kita masukkan LED. Di sini saya menggunakan LED berwarna biru. Untuk warna sebenarnya terserah. Nextnya kita akan menggunakan si respirator. Respiratornya yang ini. Dan yang terakhir kita panggil resistor variabel ataupun di sini kita buat port HG. Yang ini. Oke, tanpa berlama-lama, let's get to the list. Oke. Kita mulai ya. Pertama-tama kita buat dulu si IC 4017 ke dalam Proteus di sini. Nah, nanti kan si IC ini akan terhubung langsung ke lampu. Jadi langsung aja kita buat LED-nya di sini. Jadi setiap portnya nanti ini akan terhubung lampu kecuali port yang ke-12. Kita buat ini di sini. Nah, cuman kita lihat di sini kan arah lampunya itu ke bawah. Agar dia bisa terhubung dengan mudah ke port, jadi kita rotate anti-clockwise kayak gini ke sini. Kita putar dia ke sini. Nah, biar mudah kita blok copy dan kita betul berjajar ke bawah. Nah, rangkaian running LED ini kan sebenarnya rangkaian elektronika yang disusun sedemikian rupa agar lampunya itu menyala, cuman dia terlihat seperti berjalan. Nah, oleh karena itu kita bentuk dia berjajar gini biar dia lebih nampak kayak berjalan. Nah, berikutnya kita hubungkan setiap lampu dengan respirator masing-masing. Ini. Sebelum kita hubungkan, jangan lupa kita ubah dulu labelnya menjadi 100. Oke. Ini dia. Biar mudah juga, ini kan kita hubungkan sama masing-masing lampu kan. Sama kayak si itu tadi, ini lampu. Jadi ini kita blok copy lagi. Respirator untuk masing-masing lampu. Tanpa berlama-lama langsung aja kita hubungin si IC 4017 ke lampu. Kita klik ini. Seperti ini. Masing-masing lampu.
Ini sudah terhubung semua lampunya dengan si IC 4017. Berikutnya kita hubungkan lampu ke respirator. Nah, respirator ini nanti berfungsi untuk menghubungkan arus ke lampu. Nah, kalau ini sudah. Berikutnya kita akan membuat power ground. Karena nanti si respirator yang pertama ini akan terhubung ke si ground. Kita klik ini. Kita buat powernya di atas. Dan groundnya kita buat di bawah. Di sini. Oke. Kita ke sini lagi. Kita hubungkan respirator pertama dengan ground. Kita klik gini. Oke. Untuk semua sisa respiratornya, kita hubungkan ke wire-nya antara resistor pertama dengan ground, supaya dia juga terhubung ke ground. Oke, sudah terhubung semua. Berikutnya kita akan lanjut ke komponen berikutnya, yaitu IC 555. Ini. Kita buat dia di sini. Karena nanti IC 55 ini akan kita letakkan di sebelah si port HG. Sini. Di sini. Dan juga kita letakkan si kapasitor. Di sini kita akan menggunakan dua kapasitor, yaitu C1 dan C2. Sebelum kita hubungkan, kita ubah dulu labelnya. Yang C1 kita buat menjadi 10 mikrofarad. Dan yang kedua kita ubah menjadi 100 nanofarad. Kita klik OK. Berikutnya kita panggil port HG ataupun resistor variabelnya. Kita buat di sini. Kalau kita lihat di sini ada satu port ini kan, port ini. Nanti port ini akan kita hubungkan ke IC 555. Jadi biar dia mudah, langsung kita X mirrorin aja. Biar nanti dia gampang terhubungnya. Nah, terakhir kita buat resistor di atas. Kita buat resistor di sini. Di sekitar di sini. Dan ini biar nanti rapi, kita pindahin groundnya ke sini aja. Oke. Untuk pertama kita buat ini dulu. Kita hubungkan semuanya ke ground. Kita hubungkan yang ini, port 1 IC 555. Kita hubungkan ke ground. Kemudian port 2 IC 555 kita hubungkan ke kapasitor 1. Nah, dari kapasitor 1 juga kita buat terhubung ke ground. Next, port 5 IC 555 kita hubungkan ke kapasitor kedua. Dari kapasitor 2 kita hubungkan lagi ke sini. Oke, masih ada lagi nih. Kita masukkan ini, kita hubungkan port nomor 13 IC 417 dengan port 15. Kemudian kita hubungkan lagi ke ground. Oke. Untuk ke ground sepertinya udah semua ya. Sekarang kita fokus ke rangkaian ke port HG-nya. Nah, sebelum kita fokus ke sini, ini ada lagi satu lagi. Kita hubungkan port nomor 2 ke port nomor 6 IC 555. Sekarang kita akan menghubungkan si port HG dengan IC 555 ini. Kita hubungkan pertama port yang di bawah ini kita buat ke port 6. Dan port yang di tengah juga kita buat ke port 6. Berikutnya, port nomor 7 IC 555 kita hubungkan dengan yang di atas ini. Dan port nomor 3 kita hubungkan ke nomor 14. Di sini. Oke.
Nah, dari sini ini kita hubungin lagi ke resistornya. Oke. Berikutnya kita hubungin juga si port yang 8 ke sini. Oke, next kita hubungin port 4 ke sini juga. And last, kita pindah dulu biar rapi. Kita buat di sini. Oke. Kita satuin ke sini, ke powernya. Dan ini adalah rangkaian skematiknya dari si running LED. Coba kita run. Oke, dia udah jalan. Cuman ini karena dia cepat sekali ya. Karena dia kecepatan, kita edit label dulu di sini. Kita matiin dulu ya. Terus kita edit label jadi 100k. Oke, kita run. Dan dia kayak gini. Kalau dia semakin kita naikin, dia lampunya akan semakin cepat. Adalah fungsi si port HG untuk mempercepat dan memperlambat laju dari si lampu. Oke, next ini kan udah selesai nih desain skematiknya. Berikutnya kita akan membuat PCB layoutnya ataupun aresnya. Kita klik yang merah ini, PCB layout. Kita klik. Dan di sini kan ada komponen. Komponen-komponen di sini itu ialah komponen yang kita gunakan di sini. Nih. Ini ada kayak apanya IC, resistor variabel ataupun port HG, resistor, dan D ini adalah lampu, dan C nya adalah kapasitor. Untuk desainnya kita klik yang komponen mode. Ini kalau bisa kalian lihat ini, ada yang tanda-tanda X ini. Berarti dia artinya not package ataupun gak ada di RS. Jadi ada di isi sebelum tentu ada di RS. Ataupun mungkin namanya berbeda. Untuk cara manggilnya itu mudah, kita tinggal klik di sini. Klik yes. Terus kita cari kapasitor. Kapasitor kita pakai yang kapasitor yang 10. Kita klik bebas. Terus yang kapasitor juga kita klik ini. Kayak yang tadi kapasitornya 10. Yang ini. Kita klik di sini bebas. Kita delete dulu. Next ada lampu. Lampunya kita buat di sini. Kita klik yes. Namanya itu di area itu LED. Ini. Light emitting diode. Oke, kita taruh. Ini ada 10 bola lampu ataupun 10 LED-nya. Kita buat dia sama kayak yang LED pertama tadi. Ini dia. Untuk lampu udah selesai. Berikutnya kita ke resistor variabel. Nah, resistor variabel itu kan tadi kalau di skematik ini namanya port HG. So ya, kita masukin ke sini. Kita klik yes. Namanya kalau di RS itu adalah nih, create thumb wheel presets potentiometer. Ini nih. Kita klik dan ya. Kita udah punya semua rangkaiannya ataupun komponennya. Sekarang mari kita masukkan setiap komponen ke RS-nya. Pertama kita letakin IC 417. Biar kita langsung hubungkan ke setiap lampu yang ada. Kita zoom dikit. Oke. Kita masukin semua lampunya. Kalau dilihat sini kan dia di sini kan apanya nodanya.
Biar dia mudah, kita rotate dulu kayak gini di sini, biar dia gampang terhubung ke IC 4017-nya. Klik di sini. Ini dia otomatis saja, langsung klik aja. Oke, ini udah kita buat. Aku mau pindahin dulu sekitar di sini. Oke, udah 10 lampu. Berikutnya kita hubungkan setiap resistornya ini ke pasangan lampunya seperti yang tadi kita buat di skematik. Kita buat seperti ini, seperti ini. Oke. Berikutnya kita akan membuat si IC yang 555. Kita buat di sini. Kita rotate dulu. Ini kita rotate seperti ini. Biar rapi. Oke, next kita akan masukin kapasitor. Di sini tadi kan ada dua kapasitor, yaitu kapasitor pertama dan kapasitor kedua. Dan yang ini. Kita masukkan kapasitor pertama di sini. Dan yang kedua kita taruh di sini. Di sini. Oke, next kita tinggal masukin resistor sama resistor variabel. Resistor variabelnya kita buat dia pas di atas si ini. Ini. Dan resistor terakhir kita putar dulu ini. Kita buat di sini. Oke, ini dia rangkaiannya. Cuman kalau kita klik yang 3D visualizer, dia tuh gini, belum ada kabel ataupun penghubungnya. Jadi kita akan sekarang menghubungkannya satu persatu. Oke, kita klik PCB layoutnya lagi. Cara menghubungkannya, kita klik ini yang track mode. Pastiin dia bottom cover karena dia tembaga bawah maksudnya. Jadi kita hubungin satu-satu dari atas biar mudah. Ini kayak kreativitas aja gimana biar dia bisa masuk dia gitu. Kreativitasnya aja gimana biar dia masuk ke sini. Ke sini. Ini kita taruh ke atas begini. Dari sini kita taruh ke sini. Ini ke sini. Sini. Oke, loh. Ini ke sini. Diam. Ini ke sini. Ke sini aja. Ini. Oh iya, baru ingat ada satu lagi ketinggalan. Jadi kalau misalnya si bottom choppernya itu udah, jadi kan nggak bisa bertabrakan tuh satu sama lain. Jadi itulah fungsinya si top choppernya. Nah, jadi kalau si bottom choppernya udah nggak bisa lagi, kita pakailah si top chopper. Oke, check it out.
Eits, itu dia. Yang merah itu top choppernya, sementara yang biru itu kan bottom choppernya. Nah, ketika si biru udah gak bisa lagi, disitulah kita pakai si top chopper untuk menghubungkan sisanya. Check it out. Nah, kalau kita lihat itu kan ada tulisan one missing yang di bawah itu. Nah, dari maksudnya itu adalah ada satu port yang belum terhubung. Nah, misi kita agar semua rangkaian ini selesai adalah menghubungkan keseluruhan port yang ada. Nanti kalau misalnya semua sudah terhubung, nanti tulisannya itu adalah tidak ada error. Oke? Okay?
Gula. Satu. Dua. Iya. Iya. Apa? 1,5.
Ih, oke, di sini udah selesai ya. Karena di sini udah no DRC error. Langsung aja kita pasang papannya. Kita blok semua caranya itu. Kita klik yang ini, zone mode. Ini kita blok. Dan kita buat ini block chopper. Kita klik OK. Jadi merah. Jadi visualizernya seperti ini. Ini penampangnya. Sekian video saya hari ini. Jika ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan lagi, mari berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.